Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa lagi. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia pada pembelajaran yang keempat. Disimak sampai habis ya videonya. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Nah, adik-adik, mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalami hal seperti Edo. Misalnya ketika keluar rumah, saat ingin bermain, kalian melihat cuaca masih cerah. Tapi seketika setelah asik bermain, cuaca berubah menjadi mendung atau bahkan turun hujan. Jadi cuaca tidak bisa kita tebak ya. Nah, di sini ada teks perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari, saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, harus menjaga kondisi tubuh, caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur, jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Jadi, kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan dan sangat tidak boleh membuang sampah di saluran air atau bahkan di sungai, karena itu bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir. Kemudian pada saat musim kemarau kita juga itu harus menjaga kondisi tubuh kita, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, juga berolahraga secara teratur, dan tentunya dengan istirahat dengan cukup. Nah, sekarang kita akan menemukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca yang telah kita baca sebelumnya. Kemudian kita akan menjelaskan makna kata tersebut. Nah, di sini ada contohnya, yaitu kata banjir. Nah, banjir ini maknanya yaitu air yang banyak dan deras, kadang meluap. Nah, contoh kalimat dari kata banjir ini misalnya, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Kata yang pertama yang bisa kita temukan pada teks tadi yaitu hujan. Hujan ini artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kalimatnya seperti, kemarin hujan turun sangat lebat. Yang kedua, kemarau. Ada kata kemarau, artinya musim dengan curah hujan sangat sedikit. Kalimatnya, tahun lalu musim kemarau terasa sangat lama. Yang ketiga, ada kata matahari, artinya ini benda angkasa atau titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi. Kalimatnya, sinar matahari itu sangat terik. Yang keempat, ada kata kekeringan, artinya keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Kalimatnya, pada musim kemarau banyak desa yang kekeringan. Ya, seperti itu ya. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja.
walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat. Nah, adik-adik, dan menjalin persahabatan, kita harus bersahabat dengan siapa saja. Walaupun kita berbeda suku, berbeda warna kulitnya, atau bahkan kita berbeda agamanya, nah kita tetap harus bersahabat karena memiliki banyak sahabat itu sangat menyenangkan. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi keberagaman suku bangsa di sekolahmu. Ada berapa macam suku bangsa di kelasmu? Di sini ada contoh nama daerah dan suku yang ada di daerah tersebut. Di Sumatera ada suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simeulue, Palembang, Lampung. Nah, kemudian di Jawa ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Tengger. Nah, di Jawa ini terbagi-bagi ya, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti itu ya. Kemudian di Bali ada suku Bali. Di Kalimantan ada suku Banjar, Berau, Dayak, Maayan, Kutai. Kemudian di Sulawesi ada suku Buton, ada Minahasa, ada Bugis, Toraja, Makassar. Kemudian di Maluku ada suku Ambon, Aru. Di Nusa Tenggara ada Rote, Sasak, Bima, Flores. Di Papua ada Dani, ada Asmat. Jadi ini adalah contoh nama daerah dan nama suku yang ada di daerah tersebut. Masih banyak lagi nama suku yang ada di Indonesia ya. Nah, ini adalah contoh dari orang-orang yang memakai pakaian adat sesuai dengan suku mereka. Misalnya ini Betawi, kemudian ada dari Jawa, seperti itu ya. Carilah informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Wawancarai 2 teman yang ada di kelasmu. Susun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan itu akan kamu gunakan saat wawancara. Nah, daftar pertanyaannya seperti: siapa namamu? Di kota apa tempat lahirmu? Dari daerah mana ayahmu berasal? Dari daerah mana ibumu berasal? Apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu? Jadi seperti itu, kalian juga bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Cuaca ceras yang ini, Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Nah, gerakan yang dilakukan itu seperti yang pertama itu berdiri tegap seperti ini, kemudian merentangkan kedua tangan ke atas. Nah, genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat seperti ini. Berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Jadi dia berayun ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayun seperti ini. Lalu melompat sambil melepaskan genggaman seperti ini. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran, kemudian mendarat. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.